Biosluri atau ampas biogas telah terbukti sebagai pupuk yang baik bagi tanaman. Kandungan organiknya bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah. Selain sebagai pupuk, beberapa pengguna biru memanfaatkan biosluri sebagai campuran untuk pakan ikan dan belut. Di samping untuk yang manfaat utama itu biosluri itu untuk pupuk ya, itu juga bisa dipakai untuk campuran pakan ikan gitu. Seperti Advis dari Yayasan Biogas Rumah Tangga Biru ini, saya sudah mencoba membuat pakan ikan sendiri dengan bahan yang sebetulnya sarankan direkomendasikan dari brosur yang disampaikan kepada saya dari Yayasan Biru itu. Caranya cukup mudah. Biosluri yang sudah dikeringkan dicampur ke dalam bahan-bahan lain yang memang sudah biasa digunakan seperti tepung ikan, dedak, dan beberapa bahan lainnya. Ikan juga doyan, senang gitu ya. Jadi sebetulnya dia bahkan awal-awal kalau kita campur dengan pelet yang sudah jadi pakan ikan jadi. Yang habis duluan itu pakan yang kami buat itu. Nah itu kan indikasi bahwa ikan lebih suka pakan yang saya buat itu. Prospeknya bagus sekali gitu. Saya amati. Modal yang kita keluarkan, gambaran kasarnya 1000 ekor bibit paten itu hanya Rp500.000. Terus tambah pakan. Apalagi kalau kita dengan buat sendiri, itu kalau dikalkulasi, saya mencoba memproduksi kira-kira hasilnya mungkin 50 kilo itu mungkin bisa hanya menghabiskan biaya kurang lebih 150.000. Sementara kalau kita beli 30 kilo itu harganya 280.000. Jadi saya pikir itu bisa menghemat paling kurang minimal 50%. Cara yang sama juga dilakukan Umi Ningsih dalam pembuatan pakan ikan. Umi Ningsih bersama warga di sekitar rumahnya mengembangkan laboratorium hijau sebagai contoh kebun terintegrasi antara pengelolaan biogas, biosluri, dan sampah non-organik. Kalau dulu kan kita belajar kan bikin pelet ikan kan hanya fokus sama ini aja, kepala ikan, terus teri yang ikan asin yang enggak kepake gitu kan ya. Tetapi lama-lama kita coba sendiri, kenapa enggak saya coba dengan tahu tempe yang masih sedikit ini, bergedel yang masih sedikit ini. Yang penting kan bahan dasarnya kita sudah ada, yaitu seluri padat itu tadi. Ini udah kita coba-coba Mas. Akhirnya ternyata hasilnya juga bagus. Tambah ini juga Mas, untuk memelihara belut dan lele. Belut dan lele, terus untuk banyak dia Mas. Sehat-sehat dia ikannya, aktif. Nah terus kemudian kualitas dagingnya tidak belek, jadi dia tidak koyok, hasilnya bagus lah pokoknya.
Biosluri padat juga merupakan media yang sangat baik untuk budidaya cacing. Beberapa peternak di Malang sudah membuktikannya. Awalnya kita itu kan binaan dari Biru untuk pembudidaya cacing. Terima kasih kepada Biru, kita diberi bantuan bibit 4 kilo per anggota. Ya alhamdulillah dari anuan ini niatan kita bersama dan binaan Biru kita bisa berhasil membudidayakan cacing. Nah, untuk cacing ini kan buat pertama kan media untuk kita rumah cacing. Kemudian setelah kita pakai media untuk rumah cacing, kemudian seluri yang keluar dari register biogas yang sudah habis gasnya itu kita buat pakan cacing. Kalau makanan cacing, makanan pokok itu memang seluri. Ada tambahan sih untuk sisa-sisa sayur, masak dari dapur, sayur-sayur setelah sisa dimakan, ini saya kumpulkan untuk tambahan. Tapi makanan pokoknya hanya seluri. Bagi petani-petani yang memiliki biogas yang menghasilkan seluri, itu salah satu media yang terbaik yang bisa digunakan oleh petani untuk memberikan cacing, karena karakter daripada seluri sendiri itu juga sudah hampir mendekati tanah. Jadi cacing nyaman tinggal di sana, apalagi di seluri itu tadi, itu di situ nutrisi juga cukup tinggi, karena untuk kebutuhan pakan sapi perah itu peternak atau petani sapi perah itu memang menggunakan pakan-pakan yang bermutu tinggi, sehingga hasil seluri yang dihasilkan pun juga di situ masih terkandung nutrisi yang tinggi juga. Jadi itu pentingnya seluri dalam budidaya cacing. Cacing ini salah satu komoditas yang memiliki potensi pasar yang sangat besar. Karena tidak hanya untuk bidang peternakan, perikanan ataupun pertanian, tapi juga sampai merambah ke bidang-bidang yang lain, termasuk bidang kosmetik, farmasi, untuk dunia pendidikan, gitu ya. Kita juga memanfaatkan cacing ini bahkan untuk membangun atau mengembangkan bisnis pengembangannya. Misalkan cacing yang kita miliki itu kita jadikan untuk ke pakan perikanan, yang dalam hal ini kita juga akan mengembangkan sidat, gitu ya. Jadi cacing nanti untuk pakan sidat, gitu. Para peternak ini pun tidak perlu khawatir kemana mereka harus menjual cacing-cacingnya. Siapa sangka, cacing-cacing terutama jenis Lumbricus sudah punya pangsa pasarnya sendiri karena memiliki banyak kegunaan termasuk untuk obat-obatan dan kosmetik. Olah limbah jadi berkah. Olah limbah jadi berkah. Jadi berkah.